Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Setio Febriarto dengan nomor induk mahasiswa yaitu 191510065. Saya berasal dari kelas 4B Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya 5M dalam mencegah COVID-19, di mana di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah praktikum audiovisual. Baiklah, kita mulai saja ke slide yang kedua. Baiklah, kita masuk ke indikator pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian COVID-19, yang kedua gejala dan pencegahan COVID-19, yang ketiga pengertian 5M, yang keempat kepanjangan 5M, yang kelima penjelasan dari setiap bagian 5M, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, kita akan masuk mengenai pengertian COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. COVID-19 atau virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Selanjutnya, gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 dapat menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Oke, selanjutnya pencegahan COVID-19. Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, kita juga harus tetap menjaga kondisi tubuh kita dengan tetap menerapkan 5M. Baiklah, kita masuk ke pengertian 5M. Apa itu 5M? 5M adalah suatu gerakan untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19, yang mana gerakan 5M ini menjadi pelengkap gerakan sebelumnya, yaitu gerakan 3M. Oke, selanjutnya, kepanjangan dari 5M. Apa saja sih ya yang ada di dalam 5M itu? Yang pertama yaitu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mencuci tangan. Dengan rutin mencuci tangan hingga bersih merupakan salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Mencuci tangan mestinya dilakukan dengan air yang mengalir juga dengan menggunakan sabun, agar dapat membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20-30 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan. Selanjutnya, setelah menggunakan kamar mandi dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Next slide, yaitu yang kedua, memakai masker. Masker dibuat supaya dapat melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Agar droplet kita tidak mengenai orang lain karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus COVID-19 ini. Maka sebaiknya saat di luar ataupun berada di keramaian kita diharuskan menggunakan masker agar kita tidak menyebarkan atau terkena virus COVID-19 ini. Next slide yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 hingga 2 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.
Ini dilakukan agar kita dapat mengurangi risiko terkenanya virus COVID-19. Oke, next slide. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Masyarakat diharapkan dapat menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah karena semakin banyak dan sering saat kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 ini pun semakin tinggi. Maka dari itu sebaiknya kita tidak membuat kerumunan atau kita harus menjauhi kerumunan agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Next slide yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona dapat berada di mana saja, jadi semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula risiko terpapar virus ini. Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah dan jangan keluar rumah agar tidak menyebarkan virus COVID-19 atau terkena virus COVID-19. Oke, selanjutnya yaitu manfaat. Masyarakat harus menerapkan dan menjalankan gerakan 5M agar penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia dapat diatasi dan kemudian angka positif COVID-19 juga dapat menurun. Nah, dapat kita lihat di sini manfaatnya yaitu agar angka positif COVID-19 dapat menurun yang ada di Indonesia. Oke, kesimpulan. Setiap anggota masyarakat wajib menjalankan dan mematuhi gerakan 5M agar tidak mudah terkena COVID-19. Baiklah, di sini ada sebuah poster tentang ayo terapkan 5M. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.